Nia menatap jam di meja. Pukul 1 dini hari. Ragu, namun Sylvie memelas. Nia melangkah turun, menggandeng tangannya. Ketika membuka pintu, Nia mencoba untuk tidak membuat lonceng itu berbunyi. Namun, itu semua sia-sia. Nia menutup pintu, lantas mengantar Sylvie menuruni anak tangga. Ia menuju kamar mandi yang jaraknya tidak terlalu jauh dari dapur. Nia menunggu di luar. Saat malam hari, rumah ini menjadi gelap temaram. Meski masih ada pencahayaan di sana-sini, namun karena besarnya rumah ini, sehingga ada sisi gelap yang masih membuat Nia merasa ngeri saat menatapnya. Lama ia menunggu Sylvie. Gadis itu tidak juga keluar. Kemudian, terdengar suara lonceng berbunyi. Nia mengamati sekeliling. Apa ada yang juga keluar dari kamar? Namun, tidak ada satupun orang yang Nia lihat. Perlahan, bulu kuduk Nia berdiri. Ia bisa merasakan bahwa sekarang ia tidak seorang diri di sini. "Sylvie, sudah belum?" Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Nia melangkah masuk. Ada beberapa pintu di kamar mandi. Nia mengamati satu persatu, mengetuknya sembari memanggil nama gadis itu. Namun, tidak ada jawaban. Dan kembali, suara lonceng terdengar lagi. Nia yakin, suara itu adalah suara lonceng kedua kalinya yang ia dengar. Salah satu pintu terbuka, Sylvie melangkah keluar, membuat Nia merasa lega. Ia segera menarik tangan gadis itu, membawanya agar ia cepat kembali ke kamar. Namun, tiba-tiba, gadis itu menarik tangannya dari Nia. Ia berhenti, tepat di sebuah lorong. Lantas, Sylvie memandang sisi kosong. Sylvie menatap Nia. Lantas kemudian berbicara. Nia tidak mengerti maksudnya. Menatap ruang kosong itu. Di sana, di lorong itu, banyak pintu di kiri dan kanannya yang entah bagaimana, tiba-tiba lonceng di atasnya berdenting dengan sendirinya. Lantas, Nia kembali memaksa Sylvie. Kali ini, ia memaksanya. Mereka berlari, menaiki anak tangga, dan seketika itu, lonceng di atas semua pintu mulai berdenting satu persatu. Nia membuka pintu, menguncinya. Namun, suara lonceng masih saja berbunyi. Sylvie kemudian menatap Nia. Ia memperagakan gerakan untuk menutup bibir dengan telunjuknya. Saat terdengar suara sesuatu tengah mencakar pintu tempat Nia bersandar. Setelah beberapa lama, keheningan membuat Nia sadar dari ketakutannya. Ia lantas menuntun Sylvie agar kembali ke tempat tidurnya. Sebelum Nia mendengar suara lonceng itu kembali, pintu kamar yang sudah Nia kunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nielin muncul. Ia menggandeng tangan Sylvie, lantas menatap Nia yang sedang memanjat ranjang milik Sylvie. Mata mereka bertemu. "Kamu, kalau ngantar Sylvie ke kamar mandi, jangan ditinggalin sendirian." Nia berbalik menatap ranjang Sylvie. Di sana, ia tidak menemukan gadis itu. "Kamar juga kenapa dikunci? Teman sekamarmu kan belum masuk. Untung saya punya kunci cadangan," ucap Nielin. Ia menggandeng Sylvie. Nia hanya diam saja.
Ia tidak tahu harus berkata apa, karena ia yakin ia bersama Sylvie beberapa waktu yang lalu. Ya sudah, istirahat lagi ya. Nielin pamit pergi. Saat pintu kembali ditutup, suara lonceng itu mengakhiri semua peristiwa ganjil di malam ini.